Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zalwa Aulia Sebi dengan NPM 258101067. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai induksi matematika, yang dimana materi ini merupakan salah satu materi penting dalam matematika karena membahas cara pembuktian bahwa suatu pola atau rumus benar secara umum. Dalam kehidupan belajar matematika, kita sering melihat pola bilangan lalu menebak bentuk rumusnya. Namun, dalam matematika, dugaan saja tidak cukup. Suatu rumus harus dibuktikan kebenarannya secara logis dan sistematis. Nah, salah satu cara pembuktian itu adalah dengan induksi matematika. Harapan saya setelah menyimak video ini, kita tidak hanya mengetahui apa itu induksi matematika, tapi juga memahami cara kerjanya dan mengapa metode ini penting dalam pembuktian matematika. Langsung saja ke pembahasan pertama. Nah, pada saat ini terdapat beberapa bagian utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan terbelakang mengapa induksi matematika diperlukan dalam pembuktian. Lalu yang kedua adalah pengertian induksi, yaitu definisi dasar mengenai apa yang dimaksud dengan induksi matematika. Lalu yang ketiga ada prinsip induksi, yaitu dasar logika yang membuat metode ini dapat digunakan untuk pembuktian suatu pernyataan. Dan yang keempat adalah analogi sederhana supaya konsep induksi lebih mudah dibayangkan dan dipahami. Dan yang kelima adalah langkah pembuktian induksi yang berisi tahap-tahapan formal dalam melakukan pembuktian. Keenam adalah contoh pola bilangan, yaitu contoh nyata bagaimana sebuah pola dirumuskan lalu dibuktikan dengan induksi. Ketujuh, ada penerapan induksi, yaitu untuk menunjukkan bahwa metode ini tidak hanya digunakan pada satu contoh, tapi juga banyak dipakai dalam bidang matematika dan ilmu komputer. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu ringkasan isi pembahasan secara keseluruhan. Dengan susunan seperti ini, pembahasan diharapkan menjadi lebih runtut, mulai dari konsep dasar hingga contoh penerapannya. Lalu langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, pada bagian pendahuluan, kita mulai dari kenyataan bahwa dalam matematika sering ditemukan pola bilangan. Misalnya, kita melihat deret seperti yang ada di contoh, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya. Dari pola-pola seperti ini, biasanya kita bisa menemukan keteraturan tertentu, misalnya jumlah beberapa suku pertama ternyata membentuk hasil yang teratur. Keteraturan inilah yang kemudian mendorong kita untuk membuat suatu rumus umum. Contohnya, dari pola jumlah bilangan ganjil pertama, kita bisa menduga bahwa hasilnya berkaitan dengan bilangan kuadrat. Dugaan ini seperti ini sering muncul ketika kita melihat beberapa contoh awal, tetapi disinilah muncul pertanyaan penting. Apakah pola yang terlihat dari beberapa contoh awal itu benar untuk semua nilai? Dalam matematika, kita tidak boleh langsung menyimpulkan hanya berdasarkan beberapa contoh. Misalnya, jika suatu rumus benar untuk n sama dengan 1, n sama dengan 2, dan n sama dengan 3, itu belum tentu menjamin bahwa rumus tersebut juga benar untuk n sama dengan 10, n sama dengan 100, atau semua bilangan bulat positif. Jadi, kita membutuhkan suatu cara untuk memastikan bahwa suatu pernyataan matematika benar secara umum, bukan hanya benar pada beberapa kasus awal saja. Metode ini yang digunakan untuk itu adalah induksi matematika. Induksi matematika sangat penting karena menjadi jembatan antara pengamatan pola dan pembuktian formal. Banyak siswa atau mahasiswa bisa melihat pola, tetapi belum tentu bisa membuktikannya. Melalui induksi matematika, kita belajar bahwa matematika tidak hanya soal menghitung, tapi juga soal menalar secara logis. Bisa dikatakan bahwa induksi matematika membantu kita menjawab pertanyaan bagaimana cara membuktikan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk semua bilangan tertentu. Selain itu, pendahuluan ini juga menunjukkan bahwa induksi matematika tidak muncul begitu saja. Metode ini lahir dari kebutuhan matematika untuk memiliki pembuktian yang kuat terhadap pola-pola yang tampak berulang. Jadi, inti dari pendahuluan ini adalah dalam matematika banyak ditemukan pola. Dari pola itu biasanya dibuat rumus atau bisa dibuat rumus. Tetapi rumus harus dibuktikan. Dan salah satu metode pembuktian yang digunakan adalah induksi matematika.
Setelah memahami latar belakang ini atau pendahuluan ini, kita masuk ke pengertian induksi matematika itu sendiri. Lalu di sini ada pengertian induksi. Induksi Pengertian induksi matematika sendiri adalah metode pembuktian yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan matematika benar untuk semua bilangan bulat positif. Definisi ini terlihat singkat, tapi memiliki makna yang sangat penting. Pertama, induksi matematika disebut sebagai metode pembuktian. Ini berarti induksi bukan sekedar cara mencari jawaban, bukan sekedar menebak rumus, dan bukan hanya memeriksa beberapa contoh. Induksi adalah suatu prosedur logis yang dipakai untuk membuktikan kebenaran. Kedua, induksi digunakan pada pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan bulat positif, atau pada himpunan bilang yang tersusun berurutan. Artinya, metode ini sangat cocok dipakai untuk soal-soal yang melibatkan nilai n seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh pernyataan yang sering dibuktikan dengan induksi antara lain jumlah n bilangan pertama, jumlah bilangan ganjil pertama, sifat habis dibagi tidak samaan, dan hubungan rekurens. Induksi matematika sangat berguna karena tidak mungkin kita membuktikan satu persatu semua nilai n sampai tak terhingga. Bayangkan jika kita harus memeriksa n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3, dan seterusnya tanpa akhir. Tentu itu tidak praktis, karena itu induksi memberikan cara yang lebih efisien. Kita hanya perlu membuktikan pernyataannya benar pada langkah awal, dan jika benar pada satu langkah, maka benar juga pada langkah berikutnya. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan berlaku untuk seluruh bilangan yang dimaksud. Kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana, induksi matematika adalah metode untuk menunjukkan bahwa suatu kebenaran bisa dimulai dari titik awal, lalu diteruskan terus ke langkah-langkah berikutnya. Jadi, yang membuat induksi matematika kuat adalah bukan karena ia memeriksa semua kemungkinan satu persatu, melainkan karena ia membangun rantai logika yang menyambung dari satu nilai ke nilai berikutnya. Dalam konteks logika, metode ini menunjukkan bagaimana suatu pernyataan dapat diturunkan secara berkelanjutan melalui aturan yang konsisten. Maka dari itu, induksi matematika menjadi salah satu dasar penting dalam pembuktian matematis. Sekarang kita masuk ke prinsip induksi. Misalkan, terdapat suatu pernyataan matematika yang kita tulis sebagai P buka kurung N. P buka kurung N ini bisa berupa rumus, sifat bilangan, atau bentuk lain yang bergantung pada N. Nah, tujuan kita adalah membuktikan bahwa P buka kurung N benar untuk semua bilangan bulat positif. Untuk melakukan itu, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Syarat pertama, P1 benar, artinya kita harus membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk nilai awal. Biasanya, N sama dengan 1. Ini disebut sebagai langkah awal atau dasar pembuktian. Kenapa penting? Karena kalau langkah pertama salah, maka proses pembuktian tidak punya titik awal yang benar. Misalnya, kalau kita analogikan seperti menaiki tangga, kita harus berdiri dulu di anak tangga pertama. Kalau anak tangga pertama tidak ada, kita tidak bisa melanjutkan ke atas. Syarat kedua, jika P buka kurung N benar, maka P buka kurung N plus 1 juga benar. Ini adalah inti dari induksi. Nah, pada tahap ini, kita mengasumsikan bahwa P buka kurung N benar untuk suatu nilai N. Lalu, dari asumsi itu kita buktikan bahwa P buka kurung N plus 1 juga benar. Perlu dipahami bahwa ini bukan sekedar asumsi tanpa alasan. Dalam pembuktian induksi, asumsi ini digunakan secara formal sebagai bagian dari proses logika. Kita tidak berhenti pada asumsi itu, tetapi menggunakannya untuk membuktikan langkah berikutnya.
Jika kita sudah bisa membuktikan dua syarat ini, maka hasilnya sangat kuat. Karena yang pertama, P buka kurung 1 benar. Maka dari syarat kedua, P buka kurung 2 juga benar. Lalu karena P buka kurung 2 benar, maka P buka kurung 3 benar. Lalu P buka kurung 4 benar, dan seterusnya. Dengan begitu, pernyataan berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Jadi, prinsip induksi dapat diringkas seperti ini. Ada dasar yang benar, ada aturan penerusan kebenaran, sehingga semua langkah berikutnya juga benar. Prinsip ini bukan hanya penting dalam matematika, tapi juga penting dalam cara berpikir logis. Kita belajar bahwa suatu kesimpulan umum bisa diperoleh jika ada fondasi awal yang benar dan mekanisme kelanjutan yang konsisten. Inilah alasan mengapa induksi matematika dianggap sebagai metode pembuktian yang elegan dan kuat. Baik, sebelum kita masuk ke pembuktian induksi matematika yang lebih formal, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar induksi matematika melalui sebuah analogi sederhana. Tujuan dari analogi ini adalah supaya kita dapat memahami konsepnya secara intuitif terlebih dahulu. Karena seringkali dalam matematika, konsep yang terlihat rumit sebenarnya dapat dipahami dengan lebih mudah jika kita menggunakan perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu analogi yang paling sering digunakan untuk menjelaskan induksi matematika adalah analogi domino yang dimana sudah saya cantumkan di slide ini. Coba bayangkan kita memiliki banyak domino yang disusun berjajar panjang di atas meja atau lantai. Domino tersebut disusun secara berurutan dan jaraknya cukup dekat satu sama lain. Setiap domino berdiri tegak, dan jika satu domino jatuh, maka domino berikutnya akan ikut jatuh karena terdorong. Sekarang kita bayangkan bahwa jumlah domino tersebut sangat banyak, bisa saja puluhan, ratusan, bahkan ribuan domino yang disusun secara berurutan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menjatuhkan sebuah domino tersebut? Apakah kita harus menjatuhkan satu persatu? Tentu saja tidak. Cukup dengan melakukan dua hal sederhana. Yang pertama, menjatuhkan domino yang paling pertama. Kedua, memastikan bahwa setiap domino dapat menjatuhkan domino setelahnya. Jika kedua kondisi ini terpenuhi, maka yang akan terjadi adalah domino pertama akan jatuh. Kemudian, domino kedua ikut jatuh. Karena apa? Karena terdorong oleh domino pertama. Setelah itu, domino ketiga akan menjatuhkan domino keempat. Dan proses ini akan terus berlanjut sampai semua domino akhirnya jatuh. Dengan kata lain, kita tidak perlu menjatuhkan semua domino satu persatu secara langsung. Cukup menjatuhkan domino pertama dan memastikan bahwa setiap domino dapat menjatuhkan domino berikutnya. Nah, konsep inilah yang sebenarnya menggambarkan bagaimana induksi matematika bekerja. Dalam induksi matematika, kita ingin membuktikan bahwa suatu pernyataan matematika benar untuk semua bilangan tertentu.
Dan biasanya semua bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, jika kita mencoba membuktikannya satu persatu secara manual, tentu saja itu tidak mungkin dilakukan. Bayangkan jika kita harus membuktikan pernyataan tersebut untuk 1, lalu untuk 2, lalu untuk 3, lalu untuk 4, dan seterusnya tanpa batas, proses tersebut akan memakan waktu yang sangat lama dan bahkan tidak akan pernah selesai. Disinilah induksi matematika menjadi sangat berguna. Induksi matematika memberikan cara yang lebih efisien untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan benar untuk semua bilangan. Jika kita hubungkan dengan analogi domino yang tadi, maka kita bisa mengatakan bahwa domino pertama melambangkan nilai awal dalam pembuktian, yang dalam induksi matematika disebut sebagai basis induksi, yang nantinya kita akan bahas lebih lanjut slide berikutnya. Sedangkan kemampuan setiap domino untuk menjatuhkan domino berikutnya melambangkan langkah induksi, yaitu proses membuktikan bahwa jika suatu pernyataan benar untuk suatu nilai tertentu, maka pernyataan tersebut juga benar untuk nilai berikutnya. Jika kedua hal ini sudah kita buktikan, maka secara logika kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua bilangan yang dimaksud. Sekarang, mari kita pahami analogi ini dengan lebih mendalam. Bayangkan jika kita memiliki 100 domino yang disusun berurutan, jika domino pertama jatuh, maka domino kedua akan jatuh. Setelah domino kedua jatuh, domino ketiga akan jatuh. Proses ini akan terus berlangsung sampai domino ke-100 akhirnya jatuh. Dan yang menarik di sini adalah kita sebenarnya tidak perlu melihat semua domino jatuh satu persatu untuk mengetahui hasil akhirnya. Kita sudah dapat menyimpulkan sejak awal bahwa semua domino akan jatuh selama dua syarat tadi terpenuhi. Ini adalah kekuatan dari pemikiran logis dalam matematika. Matematika tidak selalu membutuhkan kita untuk memeriksa semua kemungkinan secara langsung. Terkadang cukup dengan membuktikan suatu pola logika yang berlaku secara umum. Sekarang, mari kita bayangkan situasi yang sedikit berbeda. Misalnya, kita memiliki domino yang sangat banyak, bahkan mungkin tidak terbatas jumlahnya. Domino tersebut bisa saja disusun sepanjang ruangan yang sangat panjang, atau bahkan secara teoritis bisa terus berlanjut tanpa batas. Jika kita menjatuhkan domino pertama dan setiap domino dapat menjatuhkan domino berikutnya, maka kita tetap dapat menyimpulkan bahwa semua domino akan jatuh. Ini mirip dengan situasi dalam matematika ketika kita ingin membuktikan bahwa suatu rumus berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif sebenarnya tidak terbatas. Setelah 1 ada 2, setelah 2 ada 3, setelah 3 ada 4, dan seterusnya tanpa akhir. Namun, dengan menggunakan induksi matematika, kita tetap dapat membuktikan kebenaran suatu pernyataan untuk semua bilangan tersebut. Sekarang, mari kita kembali lagi ke analogi domino untuk melihat bagaimana konsep ini bekerja secara lebih jelas.
Bayangkan kita memiliki barisan domino yang sangat panjang, namun menjatuhkan domino pertama, kita harus memastikan satu hal penting, yaitu jarak antar domino harus cukup dekat. Jika jaraknya terlalu jauh, maka ketika satu domino jatuh, domino berikutnya tidak akan ikut jatuh. Ini menunjukkan bahwa hubungan antar domino sangat penting. Dalam induksi matematika, hubungan ini diwakili oleh hubungan antar n dan n plus 1. Artinya, kita harus membuktikan bahwa jika suatu pernyataan benar untuk n, maka pernyataan tersebut juga benar untuk n plus 1. Jika hubungan ini tidak dapat dibuktikan, maka proses induksi tidak dapat berjalan. Baik, setelah sebelumnya kita memahami analogi induksi matematika melalui contoh domino, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting, yaitu langkah-langkah pembuktian induksi matematika. Dalam matematika, setiap pernyataan tidak hanya cukup dipercaya karena terlihat benar dari pola. Kita harus membuktikan secara logis bahwa pernyataan tersebut memang benar untuk semua nilai yang dimaksud. Disinilah metode induksi matematika digunakan. Secara umum, pembuktian induksi matematika terdiri dari 3 langkah utama, yaitu yang pertama, basis induksi, yang kedua, hipotesis induksi, dan yang terakhir, langkah induksi. Nah, ketiga langkah ini harus dilakukan secara berurutan agar pembuktian dapat dianggap benar secara matematis. Sekarang, kita akan membahas masing-masing langkah tersebut secara lebih rinci. Yang pertama, basis induksi. Basis induksi adalah langkah pertama dalam induksi matematika. Pada tahap ini, kita harus membuktikan bahwa pernyataan matematika yang kita miliki benar untuk nilai awal. Biasanya, nilai awal yang digunakan adalah n sama dengan 1. Tapi, dalam beberapa kasus bisa juga dimulai dari nilai lain seperti n sama dengan 0 atau n sama dengan 2. Tergantung pada bentuk pernyataan yang ingin dibuktikan. Tujuan dari basis induksi sendiri adalah untuk memastikan bahwa proses induksi memiliki titik awal yang benar. Jika kita kembali pada analogi domino yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka basis induksi ini dapat diibaratkan sebagai menjatuhkan domino pertama. Jika domino pertama tidak jatuh, maka domino berikutnya juga tidak akan jatuh. Begitu juga dalam pembuktian matematika. Jika pernyataan tidak benar pada nilai awal, maka proses induksi tidak dapat dilanjutkan atau dijalankan. Karena itu, basis induksi menjadi langkah yang sangat penting dalam pembuktian induksi. Dalam praktiknya, langkah basis induksi biasanya dilakukan dengan cara mensubstitusikan nilai awal ke dalam rumus atau pernyataan yang ingin dibuktikan. Kemudian, kita membandingkan hasil dari sisi kiri dan sisi kanan persamaan. Jika kedua sisi menghasilkan nilai yang sama, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk nilai awal. Setelah basis induksi berhasil dibuktikan,
barulah kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. 2. Hipotesis induksi. Nah, untuk hipotesis induksi sendiri ini adalah langkah kedua dalam induksi matematika. Pada tahap ini, kita membuat sebuah asumsi sementara. Kita mengasumsikan bahwa pernyataan matematika yang ingin kita buktikan sudah benar untuk suatu nilai tertentu. Biasanya dilambangkan dengan huruf N. Asumsi ini disebut juga sebagai hipotesis induksi. Penting untuk dipahami bahwa pada tahapan ini kita belum benar-benar membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar. Untuk N, kita hanya menganggap sementara bahwa pernyataan tersebut benar dengan tujuan untuk membantu kita membuktikan langkah berikutnya. Hipotesis induksi biasanya ditulis dalam bentuk misalkan P buka kurung N benar, artinya kita menganggap bahwa rumus atau pernyataan yang sedang dibahas berlaku untuk nilai N. Mengapa kita melakukan asumsi seperti ini? Karena tujuan utama dari induksi matematika adalah untuk membuktikan bahwa jika suatu pernyataan benar untuk N, maka pernyataan tersebut juga benar untuk N plus 1. Jadi, hipotesis induksi berfungsi sebagai dasar untuk melakukan pembuktian pada langkah berikutnya. Dan yang ketiga, ada langkah induksi dan juga merupakan langkah terpenting dalam pembuktian induksi matematika. Pada tahap ini, kita harus membuktikan bahwa jika pernyataan benar untuk N, maka pernyataan tersebut juga benar untuk N plus 1. Disinilah kita menggunakan hipotesis induksi yang telah dibuat sebelumnya. Dengan menggunakan asumsi bahwa pernyataan benar untuk N, kita mencoba menunjukkan bahwa pernyataan tersebut juga berlaku untuk nilai berikutnya, yaitu N plus 1. Jika kita berhasil membuktikan hal ini, maka secara logika kita dapat menyimpulkan bahwa kebenaran tersebut akan terus berlanjut. Dan yang artinya juga, jika benar untuk 1, maka benar untuk 2. Jika benar untuk 2, maka benar untuk 3. Dan jika benar untuk 3, maka benar untuk 4. Dan seterusnya. Proses ini akan terus berlanjut untuk semua bilangan bulat positif. Inilah yang membuat induksi matematika sangat kuat. Karena dengan hanya membuktikan dua hal utama, yaitu basis induksi dan langkah induksi, kita dapat membuktikan kebenaran suatu pernyataan untuk jumlah bilangan yang tidak terbatas. Mengapa langkah-langkah ini penting? Sekarang kita bisa melihat bahwa setiap langkah dalam induksi matematika memiliki peran yang sangat penting. Basis induksi memastikan bahwa proses pembuktian memiliki titik awal yang benar, lalu hipotesis induksi membantu kita membuat asumsi sementara yang diperlukan untuk melanjutkan pembuktian. Sedangkan langkah induksi memastikan bahwa kebenaran pernyataan dapat diteruskan ke nilai berikutnya. Jika salah satu dari langkah ini tidak dilakukan, maka pembuktian induksi
tidak akan lengkap. Oke, selanjutnya pada bagian ini kita akan melihat contoh penggunaan induksi matematika untuk membuktikan suatu pola bilangan. Contoh yang akan kita bahas adalah jumlah dari bilangan ganjil pertama. Sebelum langsung masuk ke pembuktian, kita akan mencoba mengamati pola dari beberapa contoh bilangan terlebih dahulu. Hal ini penting karena dalam matematika, seringkali kita mulai dengan mengamati pola dari beberapa contoh, kemudian dari pola tersebut, kita mencoba menemukan rumus umum. Mari kita mulai dari bilangan ganjil pertama. Bilangan ganjil pertama adalah 1. Jika hanya menjumlahkan satu bilangan ganjil pertama, maka hasilnya adalah 1. Sekarang, kita tambahkan bilangan ganjil berikutnya, yaitu 3. Maka, kita mendapatkan 1 plus 3 sama dengan 4. Kemudian, kita tambahkan lagi bilangan ganjil berikutnya, yaitu 5. 1 plus 3 plus 5 sama dengan 9. Selanjutnya, kita tambahkan lagi bilangan ganjil berikutnya, yaitu 7. 1 plus 3 plus 5 plus 7 sama dengan 16. Sekarang, kita lihat hasil dari penjumlahan tersebut. Hasilnya adalah 1, 4, 9, 16. Jika kita perhatikan dengan lebih teliti, angka-angka tersebut bukanlah angka yang muncul secara acak. Angka-angka tersebut merupakan bilangan kuadrat. 1 adalah 1 kuadrat, 4 adalah 2 kuadrat, 9 adalah 3 kuadrat, 16 adalah 4 kuadrat. Dari sini, kita mulai melihat sebuah pola. Jumlah bilangan ganjil pertama menghasilkan bilangan kuadrat. Dari pola ini, kita dapat membuat sebuah dugaan atau rumus umum. Rumus tersebut menyatakan bahwa jumlah n bilangan ganjil pertama sama dengan n kuadrat. Namun, di dalam matematika, melihat pola saja tidak cukup. Kita harus membuktikan bahwa rumus tersebut benar untuk semua bilangan bulat positif, bukan hanya untuk beberapa contoh saja. Untuk itulah, kita menggunakan induksi matematika. Sekarang, kita akan membuktikan rumus tersebut menggunakan metode induksi matematika. Nah, pada langkah ini, kita memeriksa apakah rumus tersebut benar untuk nilai awal, yaitu n sama dengan 1. Jika kita lihat pada sisi kiri rumus, ketika n sama dengan 1, maka kita hanya memiliki satu bilangan ganjil, yaitu 1. Jadi sisi kiri bernilai 1. Sekarang kita lihat sisi kanan. Sisi kanan adalah n kuadrat. Jika n sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Karena sisi kiri dan sisi kanan sama-sama bernilai 1, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Dengan demikian, basis induksi telah terbukti benar. Langkah berikutnya adalah hipotesis induksi. Pada tahap ini, kita mengasumsikan bahwa rumus tersebut benar untuk suatu nilai tertentu, yaitu n. Artinya, kita menganggap bahwa jumlah bilangan ganjil sampai bilangan ke n sama dengan n kuadrat. Asumsi ini disebut sebagai hipotesis induksi. Perlu diingat bahwa pada tahap ini kita belum benar-benar membuktikan bahwa rumus tersebut benar untuk n. Kita hanya menganggap sementara bahwa rumus tersebut benar. Agar kita bisa membuktikan langkah berikutnya, langkah terakhir adalah langkah induksi. Pada tahap ini, kita harus membuktikan bahwa jika rumus benar untuk n, maka rumus tersebut juga benar untuk n plus 1. Jumlah bilangan ganjil sampai n plus 1 dapat ditulis sebagai jumlah bilangan ganjil sampai n. Kemudian, ditambah dengan bilangan ganjil berikutnya. Bilangan ganjil berikutnya setelah 2n-1 adalah 2n plus 1. Sehingga bentuknya menjadi jumlah sampai n plus 2 buka kurung 2n plus 1. Sekarang kita gunakan hipotesis induksi. Karena menurut hipotesis induksi jumlah bilangan ganjil sampai n adalah n kuadrat, maka kita dapat menggantinya sebagai n kuadrat plus 2n plus 1. Sekarang kita hitung hasilnya. N kuadrat
plus 2N plus 1, jika kita perhatikan, bentuk ini sama dengan N plus 1 kuadrat. Artinya, kita telah berhasil menunjukkan bahwa jumlah bilangan ganjil sampai N1 sama dengan N plus 1 kuadrat. Dengan demikian, kita telah membuktikan bahwa jika pernyataan benar untuk N, maka pernyataan tersebut juga benar untuk N plus 1. Setelah kita melihat contoh pembuktian menggunakan induksi matematika, sekarang kita akan membahas bagaimana induksi matematika diterapkan dalam berbagai bidang matematika dan ilmu lainnya. Induksi matematika bukan hanya digunakan untuk contoh sederhana, seperti jumlah bilangan ganjil, tapi metode ini memiliki banyak sekali penerapan dalam berbagai konsep matematika yang lebih luas. Salah satu penerapan yang paling umum adalah membuktikan rumus pada deret bilangan. Dalam matematika, kita sering menemukan berbagai macam deret bilangan, seperti deret bilangan asli, deret bilangan ganjil, maupun deret bilangan genap. Misalnya, dalam deret bilangan asli, terdapat rumus yang menyatakan bahwa jumlah n bilangan asli pertama dapat ditentukan dengan suatu rumus tertentu. Rumus-rumus seperti ini tidak hanya ditemukan melalui pola, tetapi juga harus dibuktikan secara matematis agar kita yakin bahwa rumus tersebut benar untuk semua nilai n. Disinilah induksi matematika digunakan. Dengan menggunakan metode induksi, kita dapat membuktikan bahwa suatu rumus deret berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Selain itu, induksi matematika juga sering digunakan untuk membuktikan sifat-sifat pembagian dalam teori bilangan. Dalam teori bilangan, terdapat banyak pernyataan yang berkaitan dengan sifat pembagian suatu bilangan. Sebagai contoh, kita mungkin ingin membuktikan bahwa suatu bentuk bilangan tertentu selalu habis dibagi oleh bilangan lain untuk setiap nilai n. Pembuktian seperti ini sering kali dilakukan menggunakan metode induksi matematika. Dengan cara ini, kita dapat menunjukkan bahwa jika suatu sifat benar untuk nilai awal, dan sifat tersebut juga tetap benar ketika berpindah dari n ke n plus 1, maka sifat tersebut berlaku untuk semua nilai n. Penerapan lain dari induksi matematika adalah dalam pembuktian pola matematika. Dalam berbagai cabang matematika, sering ditemukan pola yang berulang. Pola-pola ini dapat berupa pola dalam penjumlahan, perkalian, atau bahkan dalam bentuk persamaan. Untuk memastikan bahwa pola tersebut tidak hanya berlaku pada beberapa contoh saja, maka kita menggunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa pola tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, induksi matematika membantu kita mengubah sebuah pengamatan pola menjadi suatu kebenaran matematika yang dapat dibuktikan. Selain dalam matematika murni, induksi matematika juga memiliki peran penting dalam ilmu komputer. Dalam bidang ilmu komputer, khususnya dalam analisis algoritma, induksi matematika sering digunakan untuk membuktikan bahwa suatu algoritma bekerja dengan benar untuk berbagai ukuran input. Misalnya, ketika kita membuat sebuah algoritma yang memproses data dalam jumlah tertentu, kita ingin memastikan bahwa algoritma tersebut akan bekerja dengan benar, tidak hanya untuk beberapa data saja, tetapi untuk semua ukuran data. Untuk membuktikan hal tersebut, seringkali digunakan pendekatan induksi matematika. Dengan cara ini, kita dapat membuktikan bahwa jika algoritma bekerja dengan benar untuk suatu ukuran data tertentu, maka algoritma tersebut juga akan bekerja dengan benar untuk ukuran data berikutnya. Selain itu, induksi matematika juga sering digunakan dalam struktur matematika yang bersifat berulang atau rekursif. Sebagai contoh, dalam struktur pohon pada ilmu komputer atau dalam pembuktian berbagai sifat pada graf dan struktur diskret lainnya, dalam struktur seperti ini, suatu objek biasanya dibangun secara bertahap dari objek yang lebih kecil. Karena prosesnya bertahap, maka metode induksi sangat cocok digunakan untuk membuktikan berbagai sifat yang berkaitan dengan struktur tersebut. Dari berbagai contoh penerapan tersebut, kita dapat melihat bahwa induksi matematika merupakan metode yang sangat penting dalam berbagai bidang ilmu.
Metode ini membantu kita membuktikan bahwa suatu pernyataan berlaku secara umum, bukan hanya pada beberapa contoh saja. Karena itulah induksi matematika sering dianggap sebagai salah satu alat pembuktian yang sangat kuat dalam matematika. Sebagai penutup dari pembahasan mengenai induksi matematika, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Induksi matematika merupakan metode pembuktian dalam matematika yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan benar untuk semua bilangan bulat positif. Metode ini sangat berguna, terutama ketika kita berhadapan dengan pernyataan yang melibatkan pola atau hubungan yang berulang. Dalam induksi matematika terdapat 3 langkah utama yang harus dilakukan secara sistematis. Langkah pertama adalah basis induksi, yaitu membuktikan bahwa pernyataan benar untuk nilai awal. Langkah kedua adalah hipotesis induksi, yaitu mengasumsikan bahwa pernyataan benar untuk suatu nilai n. Dan langkah ketiga adalah langkah induksi, yaitu membuktikan bahwa jika pernyataan benar untuk n, maka pernyataan tersebut juga benar untuk n plus 1. Jika ketiga langkah ini terpenuhi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua bilangan yang dimaksud. Melalui metode ini, kita dapat membuktikan berbagai pola rumus matematika, pola bilangan, maupun sifat-sifat tertentu dalam berbagai bidang ilmu. Selain digunakan dalam matematika, induksi matematika juga memiliki peran penting dalam bidang lain seperti ilmu komputer, logika matematika, dan analisis algoritma. Dengan memahami induksi matematika, kita tidak hanya belajar tentang cara menghitung, tapi juga belajar bagaimana membangun suatu pembuktian yang logis dan sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa matematika bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang cara berpikir yang terstruktur dan rasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa induksi matematika merupakan salah satu metode pembuktian yang sangat penting dalam matematika karena memungkinkan kita membuktikan suatu pernyataan yang berlaku untuk jumlah bilangan yang sangat banyak, bahkan tak terbatas. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.